Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Farisatun-Nisa, absen 24. Saya Afatul Mulia, absen 3. Kami dari kelas 12 6 SB di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kerajinan mancanegara, boneka Matryoshka dari Rusia dan boneka Kokeshi dari Jepang. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin. Poin pertama yaitu sejarah, poin kedua ciri khas, poin ketiga perbedaan, dan keempat perkembangan, dan kelima nilai ekonomi dan permasalahan yang ditemukan. Pertama, kita masuk kepada bab sejarah. Sejarah boneka Matryoshka dari Rusia. Matryoshka sebagai kerajinan khas Rusia kemudian menjadi sangat populer setelah diperkenalkan pada pameran dunia di Paris pada tahun 1900. Sejak saat itulah boneka Matryoshka diproduksi secara besar-besaran di Sergiev Posad yang merupakan wilayah di kota Moskwa. Hingga kini daerah tersebut telah menjadi pusat kerajinan Matryoshka di dunia. Sejarah boneka Kokeshi. Kokeshi merupakan boneka yang terbuat dari bahan dasar kayu. Boneka ini pertama kali dibuat di wilayah Tohoku, tepatnya di Shinji, Shuraku. Kokeshi dibuat pada masa kekaisaran Edo, yaitu sekitar tahun 1600 sampai 1868. Pada saat musim dingin, para perajin kayu yang biasanya membuat peralatan rumah tangga beralih membuat boneka Kokeshi untuk dijual kepada wisatawan yang mengunjungi tempat pemandian air panas sebagai oleh-oleh. Kemudian masuk pada bab ciri khas. Matryoshka memiliki ciri khas boneka besar yang di dalamnya terdapat boneka lain yang berukuran lebih kecil. Begitu seterusnya sampai boneka terkecil. Boneka Rusia ini memiliki berbagai rupa di bagian luarnya, tapi umumnya boneka Rusia memiliki bentuk yang membuatnya mirip seperti pin bowling. Biasanya, boneka ini memiliki isi 2-12 boneka lagi di dalamnya. Namun, rekor satu set boneka Rusia terbanyak dalam sejarah adalah 1.800 boneka. Kokeshi memiliki ciri khas. Boneka ini biasanya terbuat dari kayu yang diukir menjadi figure yang unik dengan berbagai ornamen cantik. Kepala bundar dengan tubuh berbentuk silinder bulat tanpa tangan dan kaki, disertai dengan pakaian tradisional Jepang yang terlukis di tubuhnya, menjadi ciri khas yang dimiliki boneka Kokeshi. Kemudian kita masuk pada bab perbedaan. Matryoshka umumnya digunakan sebagai objek hiasan dan koleksi dan dibuat dengan lukisan tangan yang rumit juga penuh motif-motif etnik dan bunga. Kokeshi lebih umum digunakan sebagai mainan anak-anak dan diwarnai dengan pola-pola sederhana dan cerah. Kemudian kita masuk pada bab perkembangan boneka Matryoshka dan boneka Kokeshi. Di sini periode yang kami ambil pada boneka Matryoshka adalah periode tahun 1933 sampai 1995. Bisa kita lihat dari 4 gambar di sini. Dari keempat gambar tersebut dapat dianalisis bahwa Matryoshka memiliki perubahan yang signifikan dalam motifnya yang semakin detail dan rumit. Kemudian kita masuk pada boneka Kokeshi periode tahun 1960 sampai 1990. Dari keempat gambar ini, yang dapat dianalisis adalah boneka Kokeshi mempunyai perubahan yang cukup signifikan, yaitu dari bentuknya yang kini semakin menggembung, salah satunya karena beralih fungsi dari mainan anak-anak menjadi hiasan dan koleksi. Kemudian kita masuk pada bab terakhir, yaitu nilai ekonomi pada periode tersebut dan masalah yang ditemukan pada boneka Matryoshka dan boneka Kokeshi.
Boneka Matryoshka pada periode 1933 sampai 1995 memiliki permintaan pasar yang tinggi. Namun, permintaan tinggi ini dibatasi oleh jumlah produksi yang sedikit karena pembuatan boneka masih menggunakan cara yang manual. Hal ini dilihat dari bagian boneka yang kayunya banyak masih kasar dan motif yang rumit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diproduksi. Kokeshi pada periode 960 sampai 1990, kokeshi tradisional mengalami penurunan permintaan karena mainan lain yang jauh lebih modern telah tersebar di banyak tempat sehingga menimbulkan persaingan. Hal ini membuat kokeshi tradisional dirubah desainnya menjadi lebih menarik dan lucu agar kembali diminati oleh anak-anak. Hal ini dilihat dari perubahan bentuk kokeshi yang mengalami perubahan menjadi lebih menggemaskan dan digambarkan sebagai perempuan Jepang yang menggunakan pakaian tradisional Jepang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.